SMP Dharma Wibeka Denpasar adalah sekolah menengah pertama yang berdiri di bawah naungan Yayasan Dharma Wibeka Denpasar yang telah terakreditasi A. Tangan jari. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa. Berdoa Saraswati mulai. Pelajaran hari ini itu kelanjutan dari bab kemarin. Bab kemarin tentang apa? Sistem perencanaan manusia. Bab sekarang itu adalah tentang strategi. Ya. Nah, strategi ini berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang jenis makanan, nutrisi ya. Nah, sekarang adalah makanannya yang kita pelajari. Kalau kalian biasanya ke kantin ya, kantin kan ada 3 kantin di lapangan basket ya. Kalau kalian belanja di sana, pagi-pagi apa yang kalian beli? Nasi. Ada yang es apa nih? Es krim. Apa lagi? Es rajos. Nah, tujuan yang pertama adalah melalui pengamatan video, kalian dapat menjelaskan berbagai zat aditif yang dipakai pada makanan dan minuman dengan tepat. Setelah itu, kalian bawa bungkus kemasan di mana dapat menganalisis zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan tepat. Yang ketiga adalah melakukan penyelidikan komposisi bahan pangan menjadi mampu membuat tabel atau hasil identifikasi jenis parasit yang digunakan di manusia. Oke, sekarang manfaatnya adalah kalian nanti mengetahui bahan alami dan buatan zat aditif yang terdapat pada makanan itu apakah boleh dipakai pada makanan yang itu manfaatnya. Jadi kalian tahu dari komposisi makanan yang sudah kalian beli dari kemasan itu kalian akan tahu apakah itu baik bagi tubuh ya, itu zat aditif yang ada pada makanan dan minuman. Dan penilaiannya itu ada 3 nanti, ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kalau sikap observasi ya, spiritual dan sosialnya. Kalau pengetahuan itu ada pretest sama post-test, dan ada diskusi kelompok nanti. Ada instrumen penilaiannya ya, berupa diskusi kelompok, presentasi, dan laporan. Untuk yang keterampilan, kalian nanti ada presentasinya, tanya jawabnya, ada liputan dan sebagainya. Nah, untuk model pembelajaran dalam video seperti yang sebelumnya, kita berbasis masalah. Ya, dapat dijawab, pretestnya dan sudah ibu kirimkan ke grup mapelnya. Oke, anak-anak, setelah kalian mengerjakan pretest, kita lanjutkan kegiatan inti ya. Kegiatan intinya kalian itu menyimak video dari BPOM ya. BPOM ini melakukan pengawasan untuk obat dan makanan. Jadi mohon simak ya. Untuk pretestnya nanti diumumkan lewat grup atau pas yang terakhir. Kita simak ya. Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merazia sejumlah pasar kaget makanan di Bandung. Di beberapa tempat petugas menemukan makanan mengandung zat kimia berbahaya. Sementara itu di Tasikmalaya, razia digelar di pusat perbelanjaan untuk mengecek makanan kemasan yang tak layak konsumsi.
Petugas gabungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bandung. warna tekstur menurut video atau menurut video warna tekstur itu kan baju berdasarkan saya video teksturnya kan foto sama masukin aja terus desainnya dia nanti itu sama Kali informasinya lewat handphone ya. Jika masih bingung, juga bisa kalian baca di bahan acara ini, bisa di buku LHS, bisa di buku paket. Ya, cari informasi sebanyak mungkin, jangan fokus ke satu tempat aja ya. Biar kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari diskusinya nanti. Kalau sudah semua, kita mulai presentasinya ya. Nah, presentasinya Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan di depan. Makan makanan yang ditemukan dalam keadaan kadaluarsa dan tidak berisi DPOM, keduanya sudah tinggal dengan memberi pewarna tekstil. Yang kedua, apa kira-kira penyebab masalah? Karena penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai. Yang kelompok lain siapa mau dari Nadia dulu ya. Ini Nat. Ya, presentasinya dulu. Makanan atau minuman, makanan coklat pewarna sintetik kuning dapat mengetahui apa saja zat-zat yang terkandung dalam makanan dan minuman. Dan terima kasih ya Mena. Nah, dari penyampaian tadi, apakah ada ya. Mengapa berbagai macam zat aditif pada makanan pada kemasan dicampur menjadi satu itu dapat atau tidak dimakan? Dapat atau layak dimakan. Kenapa zat aditif yang dicampur itu dapat layak dimakan? Kata si Ratna. Ada yang bisa jawab? Gimana? Ada badan pengawasannya ya? Menurut kalian gimana? Nah, kenapa kata si pertanyaan dari Ratna adalah kenapa zat aditif yang dicampur pada makanan itu bisa dimakan? Ya, oke lah, Tania. Karena penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Oke, dari penyampaian ya karena menambah gizi pada makanan dari perpaduan bahan zat aditif atau campuran di sana ya. Ada yang bisa jawab lagi? Leo, kenapa Leo? penambahan zat aktif tersebut penampilan cita rasa, tekstur aroma, dan untuk memperpanjang daya festival. Oh, itu ada tujuannya ya. Mungkin ada tujuan dari penambahan zat aditif seperti yang disampaikan tadi. Ada penambah rasa. Ini kan selain dia menambah gizinya, dari penambahan itu bisa dimakan, meningkatkan cita rasanya. Tapi sebelumnya dia merasa hambar atau gimana dengan tambahan zat aditif yang lain, maka rasanya lebih gurih dan enak. Itu ya, itu pendapat dari Leo. Yang lain gimana? Ada tambahan? Soal pertanyaan Ratna adalah kenapa
glukosa dan sebagainya itu dicampur-campur bisa dikonsumsi. Gitu ya. Menurut saya karena campuran itu sudah dapat izin dari BPOM. Oke, campurannya sudah disepakati dan izin pemakaiannya ya, misalkan sudah ada komposisinya. Jadi dipadukan komposisi dari aditif itu ternyata masih aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, dari penyampaian teman tadi ya, yang ada penyampaian hasil presentasi maupun dari hasil diskusi dan juga pertanyaan dari Ratna, dapat disimpulkan bahwa zat aditif itu kalian bisa menyimpulkan zat aditif itu gimana? Dan kenapa ada zat aditif? Ada yang dapat menyimpulkan dari video maupun dari hasil diskusi dan presentasi berdasarkan pendapat kami. Pendapat dari kelompok. Ada yang dapat menyimpulkan? Mana? Ya, oke Nadia. Dari komposisi makanan yang ada, kita jadi tahu makanan mana yang baik bagi tubuh dan yang tidak. Oke, dari komposisinya katanya ada yang baik dan tidak untuk tubuh. Yang lain gimana? Dari video juga. Oke, Rania. Yang bisa disimpulkan bahwa zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Oh, bahan tambahan. Bahwa zat aditif gimana ya? Zat aditif bahwa bahan tambahan yang sengaja ditambahkan ke bagian makanan atau minuman dalam komposisi kecil. Yang lain? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada tambahan? Mantap ya? Lagi ada tambahan? Tidak ada? Nah, jadi seperti ini. Misalkan kalian merasakan sayur yang hambar ya. Sayur yang hambar pengen kita rasa yang berbeda. Biasanya chef kayak gitu ya. Chef itu biasanya mencoba ditambahkan ini gimana hasilnya. Seperti itu dan menambahkan pada lukisan juga. Misalnya lukisannya kelihatan sederhana. Kamu tambahkan warna apa, hijau, merah, kuning, kamu tambahkan gradasi dan sebagainya. Nanti akan kamu lihat betapa bagus dan indahnya lukisan itu. Seperti itu cita rasa makanan. Jadi ditambahkan kayak kemarin ini, kayak di video tadi disampaikan bahwa harus mengecek kadaluarsanya. Ya enggak? Harus mengecek komposisi makanan yang boleh ditambahi dengan zat aditif. Bahan tambahan misalkan untuk pemanis, warna maupun penyembusi dan sebagainya ya. Nah, kenapa perlu ngecek kadaluarsa? Karena kadaluarsa ini menandakan bahwa makanan itu sudah ada batas ambangnya. Baik dikonsumsi misalkan hanya boleh bertahan sebulan. Lewat dari itu dia nggak bisa, berarti dia nggak rusak di dalamnya. Kemungkinan beracun. Nah, yang beracun inilah yang dihindari. Biar nanti dicek dulu kadaluarsanya oleh BPOM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, agar